Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azimil mubin. وصية لنا جميعا بهذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال الله أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid dan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kita pada kesempatan hari ini berbicara tentang bagaimana menjalani kehidupan dan umur yang dititipkan Allah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil aman, yang beriman, diperintahkan bertakwa. Padahal derajat seorang mukmin, muslim, mukmin, muhsin, mukmin itu cukup berkualitas, tetapi tetap diingatkan dan diperintahkan meningkatkan ketakwaannya. Tingkatkan selalu ketakwaan kita. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap pribadi, setiap insan mukmin, apalagi yang sudah balik, menghitung semua perbuatannya, memperhitungkan semua langkahnya, memperhitungkan semua kebijakannya, memperhitungkan semua ucapannya, memperhitungkan semua sikapnya. Kenapa sengaja dirahmati Allah? Kenapa kita mesti memperhitungkan? Karena setiap langkah, setiap perkataan perbuatan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib memperhitungkannya, karena tidak ada yang lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan, ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terlontar dari mulut seorang hamba, satu kata, ma yalfazu min qaulin, tidak ada satu kata yang terlafazkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan itu dicatat oleh raqib dan atid. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau satu perkata saja jadi catatan, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan? Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan, hisab dirimu, evaluasi perkataan, perbuatan, sikap, langkah, dan apa yang telah diputuskan. Evaluasi kebijakan-kebijakan dan segala sesuatu yang kita perbuat selama ini, dan umur yang telah kita habiskan selama ini. Hasibu, periksa. Berapa Anda lalai, berapa tahun, dan berapa tahun yang telah Anda bawa ke masjid dari umur Anda.
ke bawah ke sajadah solat dari umur Anda. Perhitungkan semuanya qabla an tuhasabu, sebelum Anda dihisab, dievaluasi oleh Allah, disidang oleh Allah, ditimbang amal Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka perhitungkanlah segala sesuatu yang telah kita lakukan. Apakah perjalanan 50 tahun dari umur kita sudah membawa kedekatan kepada Allah? Atau justru Allah masih berpaling dari kita? Kita jauh dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 60 tahun umur kita ini semakin dekat apa semakin jauh? Maka hal ini perlu jadi kajian, perlu jadi perhitungan bagi kita sedang dimahami rahmat Allah. Pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ahkim safinatak fa inna bahra amiq. Pererat perahumu wahai Abu Dzar, pererat kapalmu, karena samudra itu sangat dalam. Samudra kehidupan sangat dalam, misterinya sangat banyak, arus bawahnya banyak yang berbahaya, dan seramnya yang di bawah tidak seperti di permukaan. Maka perteguh perahumu, karena engkau tidak bisa membaca gelombang arus bawah, yang bisa saja engkau tertipu dengan pemandangan mata yang terbatas, padahal ada gelombang yang dahsyat mengintaimu. Maka pererat ahkim safinatak, pererat perahumu, fa inna bahra amiq, sesungguhnya samudra kehidupan itu dalam. Kemudian waksir zada, fa inna safara tawil, maka perbanyak bekalmu, sesungguhnya perjalanan yang kau tempuh itu sangat panjang. Mungkin di umur duniamu tinggal 5 tahun, sementara hisab yang menantimu ribuan tahun. Sedang dimahami rahmat Allah. Sisa umur dibanding dengan dahsyatnya alam akhirat tidak seimbang. Sedang dimahami rahmat Allah. Sedangkan umur, kalaupun umur ini sempurna 60 tahun untuk ibadah saja, belum juga kita mampu merasa aman untuk perjalanan akhirat. Apalagi yang kita andalkan sisanya yang sudah mengantongi berbagai macam penyakit, yang sudah digerogoti berbagai macam penyakit, sisa tenaga, sisa kekuatan, sisa umur, sisa kehebatan, dan sisa pengaruh. Ternyata itu semua sudah jemaah rahmat Allah tidak seimbang dengan gejolak yang menanti kita di alam akhirat. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian Nabi berpesan yang ketiganya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, fahzir, hati-hati engkau, fa inna tidak kasir, sesungguhnya musuh banyak yang mengintaimu. Musuh di sekitarmu, ada dengan lembut membuat kau percaya, tapi kau diseretnya kepada neraka. Berbagai macam gelombangnya, berbagai macam triknya yang membuat Anda terbuai. Ada yang diserat dengan tekanan, diseret dengan tekanan, ada dengan buaya yang sedang dimain rahmat Allah. Yang penting Anda diseretnya ke jalan yang di luar kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, di akhir tahun ini perhitungkan umur yang telah kita pakai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab nasihatnya kepada muridnya yang berjudul Ayyuhal Walad, Ayyuhal Walad, wahai anakku. Tidak cuma dirahmati Allah, dikutip beberapa nasihat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, min jumlatin ma nasahu bihi Rasulullah SAW, dari sebagian yang nasihatkan Nabi Rasulullah SAW terhadap umatnya, yaitu adalah alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, yaitu tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya. Rasakan sedang jemaah di usia kita ini, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau Allah sedang berpaling dari kita? Apa itu? Yang pertama, istighaluhu bima la ya'ni, sibuk dengan urusan yang tidak berarti untuk dia. Di usia 60 tahun itu dunia sudah tidak berarti sedang jemaah. Di usia 50 tahun itu dunia sudah tidak berarti sebenarnya.
Tapi sebagian kita usia sudah 60 tahun, pikiran kita masih proyek dunia dalam anggaran 30 tahun, 50 tahun, padahal umurnya tinggal 5 tahun. Proyek dunia yang jadi garapannya, yang jadi pikirannya, yang jadi fokusnya, proyek dunia 30 tahun, 40 tahun, sedangkan sisa umurnya 5 tahun. Malah yakni, sebenarnya tidak ada artinya bagi dia. Setelah tahun ke-6, dia sudah berurusan dengan kuburan. Dia sudah berurusan dengan mungkar wa nakir. Dia sudah berurusan dengan azab kubur. Dia sudah berurusan dengan neraka. Sidang yang dirahmati Allah. Padahal kesempatan proyek yang ribuan tahun di neraka, yang di akhirat, itu hanya waktu tenggangnya untuk dia garap hanya 5 tahun lagi. Tetapi dia masih punya proyek dunia untuk 25 tahun, untuk 30 tahun. Malah yakni, ini perlu dievaluasi dan kemarin. Masih banyak orang yang memikirkan, bahkan yang dipikirkan untuk dunia ini, yang sebenarnya sudah orang lain yang wajib memikirkannya. Bukan dia lagi yang mesti memikirkannya. Kenapa? Karena tahun ke-6 dia sudah berada dalam kubur. Tahun ke-7 sudah dalam kubur. Tahun ke-8 dalam kubur. Bahkan tahun ke-3 dalam kubur. Tapi dia belum punya proyek untuk itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka perlu kita perhitungkan. Proyek apa yang Anda garap hari ini? Allah berpaling dari seorang hamba, tanda pertamanya adalah istighaluhu bima la ya'ni. Dia sibuk dengan perkara yang tidak urusan dengan dia. Tidak berarti bagi. Bahkan sibuk untuk dunia orang lain. Suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah, dia bertanya, tahukah engkau, kepada para penasehatnya di majelisnya, tahukah kalian siapa orang bodoh itu? Dia jawab, orang bodoh itu adalah orang yang menukar akhiratnya dengan dunianya. Menukar akhirat dengan dunia. Yang mestinya proyek akhirat, tapi masih proyek dunia. Itu orang bodoh. Beliau lanjut bertanya, tahukah engkau siapa yang lebih tolol dari yang bodoh itu? Yang lebih tolol lagi. Semua penasihat tak jawab. Tak bisa jawab. Khalifah yang lebih tahu. Maka beliau mengatakan, orang yang lebih tolol dari yang bodoh itu adalah orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunia orang lain. Tadi yang bodoh mengorbankan akhiratnya demi dunianya. Contohnya apa? Dia korupsi untuk dunianya. Korban akhiratnya. Tapi uang korupsinya dia yang dapat. Ada lagi orang lain yang korupsi, dia yang ikut ditangkap. Mengorbankan akhiratnya untuk dunia orang lain. Apalagi dalam pilkada. Sangat banyak orang-orang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunia orang lain. Nauzubillah. Hasibu anfusakum. Mengorbankan akhiratnya untuk dunia orang lain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan hadis Nabi karena waktu. Wa inna imra'an, sesungguhnya seseorang, zahabat sa'atun min umrihi, hilang sebagian dari umurnya. Fi ghairi ma khalaqahu Allahu lah, pada perkara yang bukan misi penciptaan dia oleh Allah.
Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengibadahi Allah. Maka hilang sebagian dari hidupnya bukan dalam rangka ibadah. Maka semua yang kesempatan yang Bapak punya, jadikan orientasi ibadah. Bapak pengusaha, jadikan itu ibadah. Bapak seorang pejabat negara, jadikan itu ibadah. Seorang pegawai, jadikan ibadah. Apapun potensinya, jadikan ibadah. Sidang jemaah dirahmati Allah, ada seseorang yang hilang umurnya dalam proyek yang bukan ibadah. La jadirun, maka sudah pasti, kata Nabi, antatawala alaihi hasratuh, maka dia akan mendapat penyesalan yang panjang. Penyesalan panjang. Saya menasihati seseorang yang berdagang di pasar. Sudah berapa tahun berdagang, Pak? 30 tahun sudah. Bapak ada baca bismillah sebelum berangkat? Punya doa mencari nafkah halal sebelum berangkat? Kadang-kadang. 30 tahun kalau dijadikan itu ibadah, 30 tahun dia ke pasar bernilai ibadah dari pagi sampai malam, sampai sore. Tapi karena hitungannya hitungan dagang saja, itu jadi kebiasaan, bukan ibadah. Rugi. Terakhir sidang jemaah, nasihat Nabi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, ini penting. Man jawazal arba'ina, siapa yang umurnya telah melewati 40 tahun. Rasakan. Man jawazal arba'ina lam yughlib khairuhu syarrahu falyatujahis ilan nar. Kalau kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, bersiaplah ke neraka. Sudah 40 tahun belum taubat, 40 tahun belum hijrah, 40 tahun belum lagi berpikir bijak dan matang, cerdas dalam kacamata Islam, falyatujahis, bersiap ilan nar, ke neraka, kata Nabi. Maka dalam surat Al-Ahqaf, rahasia umur 40 tahun ini diabadikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Apabila sampai dewasanya, sampai umurnya 40 tahun, qala, mulailah dia berdoa pada Allah. Sadar, religius. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kesempatan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadaku. Wa ala walidayya an a'mala shalihah, dan juga terhadap orang tuaku, dan juga saya melakukan amal soleh. Sidang jemaah rahmati Allah. Artinya apa? Ayat ini mengisyaratkan kalau sudah 40 tahun dekat dengan Allah. Ahqaf ayat 15. Ahqaf itu surat 46 sebelum surat Muhammad. Maka sudah saatnya baik wasiat Quran, wasiat Nabi, kalau sudah 40 tahun mesti fa'aqim wajhak, luruskan pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri dan hati-hati dalam mengambil kebijakan dalam kehidupan kita. 40 tahun pastikan Anda jadi ahli masjid. Kalau tidak, bersiaplah ke neraka, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang belum 40 tahun, persiapkan diri. Syabab, dalam Islam dewasa itu 40 tahun. Makanya juga ilmuwan dunia, pemuda itu di umur 40 tahun.
hamba Allah yang dirahmati Allah. Kenapa 40 tahun puncak kematangan? Di 40 tahun dia ketika itu yang tadinya diayomi oleh orang tuanya, anaknya sudah besar, dia sudah punya tanggung jawab, orang tuanya sudah lemah, dia jadi memimpin kedua-duanya, anaknya dan orang tuanya. Dan di usia 40 tahun, usia awal kepemimpinan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu dan umur kita. Innal insana lafi khusr. Seorang manusia pasti dalam keadaan merugi. Kenapa dipakai kalimat insan bukan mukmin? Ini manusia tanpa iman, manusia tanpa kesadaran, manusia tanpa kesolehan, manusia tanpa ketakwaan, lafi khusri. Kalau hanya manusia yang kita andalkan dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang bakal sukses dunia akhir itu beriman. Wa amilus shalihat, iman di hati, tapi amal soleh membuktikan dengan pelaksanaan dan pekerjaan dan amal. Wa tawassaw bil haq, amal soleh butuh bimbingan, amal soleh butuh arahan, amal soleh butuh pengawasan. Maka di situ mesti ada tawasaw, cari nasihat. Wa tawasaw bis sabar, karena amal soleh yang diharapkan itu sampai husnul khatimah. Maka sabarlah dalam beramal soleh sampai Anda husnul khatimah.